Oke. Tribuners, kembali lagi nih bersama dengan Mutiara dan juga Cunul pastinya di sini. Bersama kita di dalam tayangan apa nih Nul? Tayangan Fakta Drama Korea. Oke. Yep. Sesuai dengan janji kita karena ini adalah hari Kamis ya, Iya, jadi kita biasa, bakalan memberikan rekomendasi dan juga drama tentunya Korea. Fakta drama Korea sama Tribuners di rumah yang lagi nonton. Betul banget. Jadi kita pengen kasih tahu, pantengin terus nih dari awal sampai dengan akhir karena bahasan kita hari ini tuh seru banget. Dan ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh yang mungkin banyak banget nih fansnya ya, mulai dari generasi muda gitulah ya, sampai generasi tua kayaknya ngefans. Sampai generasi yang memang sudah lanjut usia. Dewasa. Iya. Gitu, Oke. Nah, apa nih yang kita akan bahas kali ini, Nul? Drama yang bakalan kita bahas hari ini itu berjudul Love is for Suckers ya. Ini tuh bergenre komedi, tapi tuh dia ada romance-nya gitu. Iya, betul banget. Dan dia tuh memang relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, apalagi bagi pekerja televisi ya. Iya, seperti kita ini. Jadi ini kan relate banget ya Tribuners. Nah, jadi memang Love is for Suckers itu tuh menceritakan tentang ini kita masuk ke sinopsis ya. Iya. Nah, jadi ini tuh gambaran banget buat Tribuners mungkin yang pengen kerja di media, mungkin yang pengen kerja seperti kita ini di media dan juga televisi. Jadi bisa banget nonton ini dulu ya sebagai bahan referensi karena sinopsisnya itu memang menceritakan tentang siapa pemeran perempuannya? Lee Dae-hee yang memerankan Go Yoo-rum, di mana dia ini menjadi seorang PD atau produser dari acara reality show. Judulnya gitu. Kingdom of Love. Tapi sebelum itu dia tuh sempat mengalami penurunan dulu kan ratingnya. Jadi kayak karena kan kita tahu sendiri ya Tribuners, yang namanya buat satu acara itu nggak gampang banget, apalagi untuk menaikkan rating. Jadi kita juga sebagai produser itu gimana sih caranya untuk bisa gitu kan naikin rating dan tayangan ini tuh bisa dikonsumtif dan juga dapat banyak value-nya gitu kan bagi penonton dan juga viewers. Gak cuma rating aja gitu loh. Dan ini tuh susah banget Tribuners. Nah, inilah yang dialami sama si Lee Dae-hee ini juga dalam menjadi produser itu di dalam cerita ini. Dia mengalami kesulitan lah gitu sampai dia tuh ditekan gitu loh Tribuners, ditekan sama mungkin pimretnya gitu ya. Bukan pimret sih sebenarnya, intinya sama produsernya gitu. Produser yang paling tingginya ya, pimpinan perusahaannya gitu. Jadi awalnya ya Nul ya, dia ini kan punya acara sendiri, tapi karena acaranya tuh ratingnya rendah, akhirnya dia harus bekerja sama dengan orang yang dia benci gitu loh, seorang PD juga, tapi akhirnya ya udahlah karena dia itu jadi gini konsekuensinya, kalau dia nggak mau jadi PD barengan sama orang yang dia benci, para karyawan itu mau gak mau harus di PHK gitu. Akhirnya karena dia ya udahlah kasihan gitu kan. Akhirnya ya udah dia memutuskan untuk kerjasama sama orang yang dia benci. Tapi nih Tribuners ya, di cerita ini juga ada sosok pria yang sangat mencintai Go Yoo-rum. Itu diperankan oleh Choi Si-won. Dia memerankan karakter Park Jae-hoon. Ganteng abis ini loh. Ganteng abis ya. Mungkin sebelum kita kocek kayak buah kocek. Jadi sebelum kita mengupas lebih tuntas tentang dua pemain kita ini, yang ada salah satunya fakta tentang Choi Si-hoon dan juga tentunya Lee Dae-hee ini, kita bakal lanjutin lagi nih sinopsisnya dan juga gambarannya tentunya ya Tribuners ya gitu. Iya betul banget. Nah jadi lanjut tadi yang Mutia bilang, jadi kan menjadi produser tuh nggak mudah banget, apalagi untuk menjadi produser salah satu variety show kan, terus rating dan ini sebagainya. Jadi karena dia ada kendala tadi dan juga dapat tekanan juga pressure gitu kan, pokoknya ini harus naik nih gitu kan ratingnya. Kalau syaratnya gitu kan. Kalau enggak kita tuh bakalan ya mau nggak mau kerjaan kita nggak ada, kita harus bikin acara baru yang bisa narik perhatian dari pemirsa supaya naikin ratingnya gitu kan Nul. Iya, sama sih seperti kita juga kan mengalami hal itu ya Tribuners. Jadi di dunia pertelevisian itu atau penyiaran ya, penyiaran itu memang wah keren banget sih ya, benar-benar kita diajak untuk bisa sekreatif mungkin. Terus itu bisa lebih mengikuti perkembangan di era yang memang kita juga harus tahu nih kira-kira selera dari viewers kita tuh seperti apa, mau yang kayak gimana sih gitu kan. Nah tapi Nul ya, kan di drama ini itu tuh kan menceritakan kisah pertemanan lama nih antara si Choi Si-won atau Park Jae-hoon sama Lee Dae-hee. Nah di mana mereka ini ternyata udah 20 tahun berteman.
Wah. Itu temenan atau enggak? Temenan loh, laki-laki sama perempuan gitu kan. Dan ternyata memang diceritakan kalau si Choi Si Won itu udah menyimpan rasa lama banget sih sama Lee Dae Hee gitu. Tahu nggak pekerjaan Si Won di drama ini apa, Nul? Apa tuh? Berkemeja putih. Wah. Berjas putih. Apa tuh? Berjas putih yang kayaknya pasti orang kaya nih, pasti orang kaya gitu. Kaya. Terus Dokter. pinter banget. Iya. Jadi di sini tuh si Choi Si Won itu memerankan karakter sebagai seorang dokter. Sebenarnya dia itu dokter ahli bedah saraf. Tapi nggak tahu kenapa karena ada suatu kasus yang memang belum terpecahkan nih ya sampai episode ke-12 ini yang udah tayang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Park Chan Wook itu memutuskan untuk pindah kerjaan menjadi dokter bedah. Jadi kalau kita mau cantik segala macam datang aja ke Park Chan Wook. Wow, gitu kan ya. Kalau kita mau jadi rekomendasi seperti Lee Jo Hee ini bisa banget gitu kan ya. Ini adalah salah satu scene mereka kan di salah satu episode gitu. Nah, memang bumbu-bumbu dari drama itu rasanya nggak lengkap ya kalau sudah bergenre komedi dan juga romance. Ini nggak ada romansnya gitu kan ya. Makanya di sini dihadirkan Choi Si Won ini ya kan banget. untuk menumbuhkan benih-benih romantis antara mereka berdua ini Tribuners. Nanti lambat laun mereka ini kan tadi udah dijelasin sama Mutia kalau mereka ini kan selama 20 tahun tuh udah temenan ya, bersahabatan, tapi cuman nggak tahu ini di endnya bakal gimana, akankah mereka bersama atau malah sebaliknya, karena ternyata gimana ya, itu tuh mereka tuh ada di zona friendzone gitu. Zona friendzone. Lu pernah nggak, Nul? Gimana ya? gue sih nggak pernah ya gitu. Tapi memang kalau berdasarkan dari cerita-cerita dan memang kita ngelihat sendiri aja gimana sih friendzone kan pasti sulit banget ya. Namanya cinta dua teman gitu. Jadi yang satu mengungkapkan takutnya nanti perasaannya sebenarnya bukan lebih takut ditolak sih, lebih takut kayak kita tuh jadi canggung aja gitu. Awkward. Pasti lama-lama terus kayak tiba-tiba ngejauh dan akhirnya pertemanannya itu hilang gitu aja. Iya sih, itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi mungkin kenapa kebanyakan orang yang terjerat dalam friendzone itu orang yang sahabatan laki-laki dan perempuan itu pasti ada ya suka salah satu. Pasti salah satu pihaknya tapi menahan aja karena memang nggak mau merusak persahabatan mereka itu. Jadi lebih baik mencintai dalam diam lah ya. Kan dalam banget gitu kan. Ini salah satu. Jadi jarang banget sih yang memang berani untuk bisa mengungkapkan gitu ya. Karena friendzone tuh berat banget Tribuners. Iya. Nah, emang ini dramanya memang menceritakan tentang friendzone yang lama banget, tapi jadi si cowoknya juga Choi Si Won itu sebenarnya udah pernah ngungkapin, tapi ternyata si Lee Dae Hee-nya itu memilih untuk enggak dulu deh kalau gue harus pacaran sama temen gue sendiri gitu. Padahal sebenarnya Lee Dae Hee ini aslinya punya perasaan juga karena itu tadi gengsi tadi itu. Ditambah pengalaman Lee Dae Hee sebelum sama Choi Si Won dia sempat gagal nikah. Jadi tiba-tiba di hari pernikahannya ternyata si calon suaminya itu udah punya orang lain, Nul. Bayangin ya Allah. Makanya dia kayak trauma juga gitu kan untuk memulai hubungan yang baru gitu. Bener-bener drama itu realitas banget dengan kehidupan kita. Asli. Makanya dari penulisnya juga memang pakai bahasa, pakai scene, pakai memang latar tempat dan waktu itu yang emang nggak berat gitu Tribuners, karena memang ini tuh disesuaikan banget dengan realita di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi bisa kita ambil kan ya, pekerjaan di dunia pertelevisian, pressure-nya bagaimana, tekanannya bagaimana, terus juga senang sedihnya di kehidupan itu seperti apa, dan tentunya percintaan friendzone tadi ya kan, itu benar-benar realitas banget ya pokoknya. Iya, biasalah yang dialamin sama pemuda-pemudi saat ini gitu kan Nul ya. Tapi walaupun sebenarnya overall ceritanya itu tuh bagus gitu kan, dan sangat easy, atau kita untuk sebagai penontonnya itu ini ceritanya sangat ringan gitu. Artinya kita nggak perlu mikir berat-berat. Kalau biasanya kan cerita hukum itu berat banget untuk memecahkan suatu kasus. Tapi kali ini tuh benar-benar berbeda nih Nul. Ringan. Jadi ini mungkin cocok juga nih untuk Tribuners yang cari rekomendasi drama Korea tapi nggak pengen terlalu mikir gitu kan. Bisa banget. Nah, karena ini juga alur ceritanya ringan, jadi ini tuh cocok banget buat Tribuners, bisa jadikan referensi dan juga rekomendasi untuk nonton gitu kan ya. Apalagi yang pengen senyum-senyum ketika nonton terus sedih nangis gara-gara pasangan, ayo udahlah terus nonton juga ini. Pengen ada bumbu-bumbu kehidupan yang nyata gitu kan ya. Ini bisa banget nih untuk Tribuners itu jadi rekomendasi untuk nonton drama Korea. Dia ada berapa episode sih?
Overall sebenarnya 16. 16. Dan kan ceritanya sebenarnya bagus sih ya, tapi sayang banget nih Nul, ratingnya itu tuh cukup bisa dikatakan nggak terlalu tinggi atau rendah ya. Jadi untuk tayangan perdananya sendiri itu waktu itu kan gue sempet cari tahu tuh ternyata ratingnya cuma 0,8% Nul. Cuman dia alhamdulillahnya semakin kesini semakin mengalami peningkatan walaupun nggak signifikan, yaitu di angka 1,2% sampai 1,8% itu yang tertingginya. Padahal ini tuh menjadi debut pertamanya Choi Siwon ya. Iya, setelah dia udah lama nggak main drama Korea, kan ini akhirnya dia udah berapa tahun gitu nggak main, dan ini adalah drama terbarunya. Drama terbarunya Choi Siwon, karena kan juga ini banyak banget ya yang menunggu apa namanya, Ajusi satu ini, Ajusi apa ini? Apa Mas Agung? Oh iya, ada bener. Ada namanya gitu kan ya. Iya. Nah jadi ini juga salah satu hiburan lah bisa dibilang gitu. Dan menguras emosi juga sih sebenarnya kalau pas ngeliat scene mereka lagi berdua gitu. Terus omongannya yang terlalu deep talk banget, ya kayak gimana gitu. Rasa ya seperti nah itu. ini nih dia ini adalah satu scene di mana dia harus bekerja sama dengan salah satu PD yang menurut dia paling nggak dia suka gitu loh. Karena PD ini menurut dia tuh apa ya, tidak memikirkan hak seorang dari apa namanya talent di acara variety show. Dia lebih kayak egois gitu berarti kan. Iya, intinya menaikkan rating dengan cara apapun gitu loh kalau PD satunya. Sedangkan kalau Goyerom atau Lee Dae-hee ini dia tuh pengennya kita juga harus memikirkan talent loh. Kalau misalkan talent nggak mau nayangin, ya udah jangan tayangin. Ternyata kalau PD satunya itu nggak gitu Nol. Itu nah itulah ya, kalau lagi di kehidupan nyata sehari-hari kita. Gue pengen tanya sih sama lo, kayak kita juga di mood gitu kan, gimana sih kalau rasanya kita kerja dengan orang atau partner yang gak kita suka. Lu suka gak kerja bareng gue? Kok gitu sih? Iya. Suka ya. Oke, jadi gini, berarti bukan karena di depan kamera ya kan? Iya, bukan karena itulah. Kalau misalkan kayak gitu nanti kejadiannya kayak Goyerom kan. Gitu. Dan itu emang mereka ini sih pas konfliknya, konfliknya dapet banget sih Nul. Kayak ya kalau Tribuners di rumah mungkin ada permasalahan di dunia kerja juga bisa jadi salah satu referensi untuk nonton drama ini loh. Dan di situ juga disajikan bumbu-bumbu solusinya lah, pastinya solusinya. Betul banget. Terus itu antara sudut pandang yang memang egois yang seperti apa dan juga yang memang betternya seperti apa. Itu sudut pandangnya benar-benar diperlihatkan Tribuners, dan juga banyak banget nilai-nilai yang bisa kita ambil salah satunya itu sabar dalam menghadapi partner kerja yang emang kita gak suka gitu, tapi kita harus disatukan dengan yang memang itu kerjaan pressure-nya seperti itu gitu. Intinya harus profesional. Nah, terus juga Nul ya, di drama ini tuh yang bikin gue kayak gimana banget gitu. Ternyata memang di drama ini kan Choi Siwon memang sukanya sama Lee Dae-hee. Gak taunya adalah datang suatu pemeran nih, cewek ini cewek cantik yang kelihatannya anggun dan kalem. Dia tuh suka banget sama Choi Siwon, tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan. Waduh, itu dipasangin gelang apa tuh? Iya, padahal dia cantik dan dia tuh kayak bener-bener ngejar Choi Siwon gitu loh. Padahal bisa dilihat kan, dia juga maksudnya nggak kalah cantik juga. Benar. Dan memerankan cewek yang anggun gitu sih. Tapi yang mau gimana pun namanya cinta kan nggak bisa kita akses. Iya. Nah mungkin itulah gambaran drama dari Love is for Suckers itu, Nul. Walaupun sebertepuk sebelah tangan apapun gitu kan ya, tetap aja kalau masalah cinta dan hati kan nggak bisa dipaksa. Mungkin Tribuners juga di rumah pernah merasakan gitu kan ya, feeling seperti itu gitu. Cintanya bertepuk sebelah tangan mungkin, ataupun suka sama orang tapi nggak direspon. Jangan jadi curhat nih ya, Nul ya. Oke, next kita juga bakalan bahas tentang fakta-fakta yang ada di drama ini. Iya. Tapi sebenarnya dulu ya, kan ini kan Choi Siwon gitu udah terkenal. Lo tahu Choi Siwon itu sebenarnya dari kapan sih, Nul? Kalau gue sih tahu udah dari dulu, karena dia pernah tergabung dalam grup band Super Junior itu kan. Dan lagu-lagunya selalu hits. Bener hafal nggak sih kita bahkan gerak-gerakannya yang story gitu kan? Iya, itu booming banget tau. Wah, ini nih memang Choi Siwon ini kan seperti kita ketahui lah Nul ya, kalau dia ini memang salah satu idol grup dari Super Junior. Dan memang walaupun usianya bisa dikatakan udah nggak muda lagi ya. Dia seusia Bang Isan kali ya Nul ya. Iya, bisa. Ada ya salah satu dikatakan teman kerja kita ya, nah, mungkin. Tapi kelihatan mudaan Choi Siwon ya Nul ya. Benar, bahkan lebih kelihatan muda berapa puluh tahun.
Sama kita aja kayaknya lebih mudahan dia. Iya, ya mungkin pertama karena mungkin banyak duit, bisa perawatan. Karena kan bisa kita tahu ya, fakta dari Choi Siwon ini selain karena dia aktor terkenal, itu dia memang udah tajir melintir, Iya, dia emang dari keluarga terpandang atau keluarga yang bisa dikatakan ya crazy rich gitu loh. Emang rich banget. Dia ini ayahnya itu memiliki salah satu perusahaan besar yang ada di Korea Selatan. Jadi memang bergeraknya itu di bidang apa namanya pakaian ibu dan anak, terus juga banyak perusahaan elektronik, farmasi, elektronik juga. Dan juga ibunya memang apa namanya jadi CEO juga di salah satu perusahaan milik mereka pribadi. Dan sahamnya pun ini kan si Choi Siwon ini ya pernah gue ngeliat dia beberapa kali di acara kayak misalkan talk show segala macam. Ternyata Siwon sendiri itu punya saham di mana-mana. Bahkan dia sendiri punya saham di SM Entertainment, di mana agensi yang sekarang ini ya dia berada gitu. Dia taungi gitu kan ya. Dan juga gue pernah ini apa sih namanya, karena kan Choi Siwon tuh nggak pernah men-show off masalah keluarganya yang crazy sama sekali nih ya. Itu bahkan gue taunya dari beberapa infotainment, dan juga itu adiknya sendiri yang waktu itu pernah bukan nge-spill sih, kayak lebih menceritakan silsilah keluarga. Ternyata kan mereka ada keluarga dari keturunan Joseon gitu ya, dari ibu dan ayahnya juga memang sama-sama keturunan kerajaan gitu. Nah, apa namanya, dan salah dari membernya juga Super Junior waktu itu di salah satu radio ya, itu bilang bahwasanya kayak bercanda-bercanda gitu kan dengan personil klien gitu kan ya. Choi Siwon ini lebih kaya dari apa yang kalian bayangin gitu itu kan. Emang udah sering di mana-mana. Bahkan kalau dia mau secara gabut gitu kan ya, MBC ini bisa dibeli gitu. Bahkan gini pernah ada di salah satu variety show gitu kan, Suju diundang tuh, terus di sini Hachul temennya Super Junior cerita lah, katanya dia tuh nelpon Choi Siwon nanya, ibu gue sakit nih, gue butuh kenalan dokter yang bagus dong. Malah sama Choi Siwon bukan dikenali sama dokternya, tapi direktur rumah sakitnya. Jadi kayak oh my god, kenalan Choi Siwon ini udah nggak macam-macam. Emang orang-orang terkenal, orang-orang kaya di Korea pun ya mungkin tahu Choi Siwon, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan kita sendiri ya nggak jauh-jauh, Indonesia aja deh gitu kan ya. Dan salah satu faktanya juga yang Tribuners perlu tahu, bahwasanya Choi Siwon ini tuh salah satu aktor yang menurut gue tuh friendly banget, friendly banget, mau sama fans, mau sama artis lain gitu kan ya. Bahkan dia tuh nggak segan-segan untuk kayak ya kita tahu kan waktu itu sempat berapa kali ke Indonesia. Ke Raffi Ahmad main bareng, bahkan sampai dia punya nama dan panggilan sendiri di Indonesia. Mas Agung. Beberapa kali memang nge-tweet pakai bahasa Indonesia gitu kan ya. Betul. Dan itu memang membuktikan bahwasannya menjadi aktor terkenal, menjadi crazy rich itu tuh tidak harus sombong gitu loh. Dia sangat rendah hati dan dia memang suka berbagi gitu loh orangnya. Benar. Dan emang itu tuh Choi Siwon tuh friendly banget, Tribuners. Jadi emang beruntung banget sih ya. Karena gue lihat juga sih apa namanya, Choi Siwon tuh rafatarnya agak mirip gitu makanya. Karena sama-sama ganteng ya. Sama ganteng tadi mungkin ya gitu. Ya emang Choi Siwon kalau udah ke Indonesia kayaknya udah berkali-kali, terus juga dia emang udah dapet sambutan yang baik banget dari artis Indonesia ya. Bahkan Choi Siwon ini juga dekat sama Rosa, sama Agnes Mo, dan juga sama Pak Jokowi. Karena dia pernah diundangkan di salah satu event. Dan Nul ya, ternyata nggak cuma dia itu ganteng atau dia kaya, tapi ternyata dia ini memiliki prestasi. Contohnya aja, dia itu udah jadi duta UNICEF, Nul. Luar biasa banget pokoknya. Jadi si Choi Siwon ini menjadi duta UNICEF untuk saat ini karena memang karakternya dia itu pas banget sebagai sosok yang dermawan, sosok yang bisa mewakili rasa kemanusiaan di dunia kayak gitu. Dan beberapa kali juga kan kita sempat ngelihat dia sih di acara UNICEF gitu kan, pakai baju biru dengan lambang UNICEF gitu. Keren banget, gila sih. Jadi pokoknya memang nggak hanya sempurna dalam bidang apa namanya acting entertain, nyanyi dan sebagainya. Tapi juga emang dia punya gitu. Jiwa sisi kemanusiaan gitu juga. Gitu, Tribuners. Nah, dan mungkin apa ya, Choi Siwon itu lebih dari itu yang kita bayangkan gitu loh. Bahkan gue juga pas nyari-nyari fakta dan data tentang dia, wah ternyata
dia seperti ini gitu. Iya. Kayak tadi kan ada sisi kemanusiaannya, mau bergabung ke dalam UNICEF gitu kan. Dan itu luar biasa luar sekali biasa nilai karena plus. nggak semua, maksudnya nggak semua orang yang di dunia entertainment bisa dapat change atau kesempatan yang sama gitu kan untuk bisa berada di posisi itu. Dan ketika, tapi satu sisi yang harus kita tahu nih Nul dari Choi Siwon, jadi pernah dia itu diwawancarai oleh Boy William, tahu kan Boy William? Tahu dong. Nah, jadi dia tuh pernah diwawancarai Boy William, gimana sih rasanya menjadi orang kaya yang terkenal. Ternyata sometimes si Choi Siwon ini ngerasa itu tuh menjadi beban gitu loh, karena dia harus terkadang memenuhi ekspektasi fans-fansnya atau orang-orang yang memang tahu, oh dia ini ganteng loh, oh dia ini kaya. Nah dia tuh terkadang itu menjadi motivasi, kadang juga itu bisa menjadi beban dia gitu loh. Iya. Tapi Karena sih emang ya. iya benar, karena emang banyak pressure gitu tadi kan. Iya. Karena apa ya, orang kaya juga nggak selalu baik-baik aja Iya, benar. gitu kan ya, karena banyak juga kan yang emang udah ada contoh nyatanya ya Tribuners gitu. Ya sebenarnya memang setiap orang tuh pasti punya sisinya masing-masing. Iya, sih. betul. Maupun dia berada dari kalangan middle gitu kan ya, ataupun low, apapun dia crazy rich sekalipun, pasti dia punya tantangan dia masing-masing. Nah apalagi kalau misalkan Choi Siwon ini kan memang udah terkenal, dia memang udah berada, terus juga di dunia entertain, kita tahu lah di dunia entertain Korea kayak gimana gitu kan, katanya saingannya emang benar-benar ketat banget. Saingannya ketat, ditambah dari pihak agensi juga tuntutannya lumayan berat gitu kan, dan bahkan banyak beberapa kasus yang ngebuat idol-idol itu akhirnya keluar dari grup bandnya karena memang mereka nggak sanggup gitu loh untuk mengatasi tekanan-tekanan yang mereka dapatkan. Benar, gitu loh. gitu. Banyak banget gitu kan ya. Dan lu tahu gak sih fakta apa namanya kayak awalnya kenapa Choi Siwon ini bisa jadi aktor, bukan aktor sih, lebih sebenarnya dia terjun ke dunia entertain. Nah, karena kan biasanya banyak cara-cara uniknya. Kalau Choi Siwon itu emang gimana dulu? Kalau Choi Siwon itu berdasarkan dari SM Entertainment ngatain gitu. Kalau Choi Siwon itu awalnya itu bukan karena dia yang emang pengen gitu, tapi dia itu lagi nunggu temennya nih Tribuners ya, lagi nunggu temennya pulang sekolah gitu. Terus tiba-tiba disamperin sama SM Entertainment gitu. Karena ngelihat mukanya, visualnya mungkin ya. Itu waktu dia lagi umur 16 tahun loh. Kita kayak gitu nggak ya kalau ke Korea? Enggak sih, nggak dilirik ya, Bo. Standar kita beda gitu kan ya. Nah, terus gimana tuh? Terus itu mungkin karena dari 16 tahun aja emang si Doi ini udah ganteng banget gitu kan ya. Nah, jadi tuh ditawarin lah itu, mau nggak segala macam bergabung lah bersama SM Entertainment gitu kan ya. Dan juga dia nggak bilang-bilang dulu nih sama orang tuanya. Dia langsung aja kayak daftar ikut training dan sebagainya. Baru deh pas udah lolos baru ngomong ke orang tuanya, dan ya ternyata orang tuanya juga ngizinin gitu, memberikan tanda tangan dan sebagainya. Tapi walaupun demikian ya Mut ya, walaupun kita tahu anaknya ini tajir melintir, tapi dia nggak didanain sama sekali loh. Bener-bener nggak didanain sama sekali. Jadi bener-bener pure dia memulainya dari nol. Benar, gitu. Dan itu tuh memang sudah konsekuensi dari keluarganya untuk Choi Siwon. Kalau memang kamu sudah memilih untuk ke sana, ya udah gitu. Jadi dari keluarga ini nggak ada campur tangan masalah dana atau peduli sebenarnya nggak ada. Jadi memang harus berjuang sendiri gitu intinya. Berarti gitu memang bisa dikatakan kalau orang tuanya Choi Siwon ini mengajarkan Choi Siwon untuk memilih hidupnya sendiri, memilih karirnya sendiri. Benar. Dan juga ya udah dia akan membuat Choi Siwon ini mandiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Benar banget. Dan sampai sekarang kan sudah kelihatan juga ya Tribuners gitu. Hasilnya udah kelihatan gitu. Acting oke, nyanyi, dance oke. Aduh, pokoknya top markotop lah. Top markotop ya. Nah, kalau untuk dari segi visual mungkin nggak bisa diraguin lagi ya. Iya sih, emang udah keturunannya dari sana udah ganteng gitu lah ya. Tingginya juga kita tahu kan ini tinggi banget 180-an. 180-an. Jadi kalau kita mungkin ya segini lah. Kalau gue segini kali. Tapi memang kalau artis-artis di Korea ini memang mayoritas tinggi-tinggi banget. Pasti lebih dari 175 mereka itu. Dan jadi kayak kita tuh ngeliat mereka sangat wibawa gitu kan, dengan badan mereka yang bagus banget gitu. Nanti ya Nul, ada di salah satu scene di drama juga yang nunjukin bodinya Siwon kayak gimana. Kan biasanya cewek-cewek gak bisa ya ngeliat kayak gitu.
Tapi memang di sini itu ditampilkan gitu. Iya kan, betul ya. banget. Nah, seperti kita tahu ya, karena Choi Siwon ini sebenarnya salah satu idol terkaya tau Nul. Benar. Iya nggak sih? Ya wajar sih, karena orang tuanya juga kaya gitu Iya. kan. Ditambah memang penghasilan dia dari grup band ininya juga Suju banyak. Suju banyak. Soloistnya dia, ketika dia juga harus terjun di perfilman juga. Perfilman, terus juga kontrak iklan. Iya, kontrak iklannya banyak Nggak banget. main-main. Gucci Gang gitu kan. Pokoknya ada lah kontrak label ternama gitu kan, dia juga menjadi BA-nya Tuh, gitu. iya. Salah satunya kan di Indonesia juga. Iya. Dia menjadi salah satu BA lah ya, produk Indonesia yang terkenal banget gitu kan. banget. Makanan yang banyak orang suka intinya sih Iya, gitu. itu saya tahu ya. Iya, Tapi iya, kita tidak bisa menyebut. Kalau Iya. mau disebut boleh sponsor. Langsung ditaruh di sini kita makan bareng Iya, ya. enak Pas banget sih makan siang, ngomongin makan kayaknya jadi apa ya? Lapar ya, mungkin sabar ya habis ini Iya, kita iya. boleh makan. Dan Nul ya, tadi kan Channel udah cerita nih kalau Iya. misalkan Choi Siwon itu memang dia awalnya nggak tertarik sebenarnya untuk ke dunia entertain, tapi ditawarin dan orang tuanya pun ya udah gitu, tapi nggak pernah dibiayain dan Iya. akhirnya ternyata untuk Choi Siwon trainee pun dia harus pindah ke asrama gitu. Dia harus pindah dari kehidupan mewahnya dia loh Nul. Jadi benar-benar dia trainee itu sama seperti trainee-trainee lainnya gitu yang seolah-olah ya udah gitu dia memulai semuanya itu dari nol gitu bersama SM Entertainment. Terus apa namanya si Choi Siwon ini memang debut pertamanya adalah di grup Super Junior. Jadi sebelumnya memang dia ini belum terjun ke dunia entertainment. Jadi memang dia pertama kali dia dikenal oleh orang ya melalui band Suju. Nah ini bisa kita lihat cuplikan tampilan mereka ketika di panggung gitu kan. Wah luar biasa sekali. Luar biasa. Tapi Choi Siwon ini sebenarnya kalau di grupnya sendiri bisa dikatakan terkenalnya rada kalem gitu ya, Iya, rada benar-benar. bijaksana gitu lah. Bijaksana gitu kan ya. Karena kalau yang lainnya kan memang kalau di grup band Korea itu macem-macem ya, mereka ada yang tipikal individunya kocak, ada yang kalem, pendiam, ada yang sangat hyper, energik. Nah kalau Choi Siwon ini tipikal yang calm down aja sih. Calm down aja, tapi memang multi juga ya. Iya sih, Multi. betul banget. Tapi nggak secerewet kayak Hechul. Hechul Iya, kan iya, dia iya. sering muncul nih di variety show gitu karena memang orangnya cerewet dan Cerewet. entertainer banget. Entertainer Kalau apa namanya Choi Siwon ini Choi lain gitu, mungkin dia di acting Actingnya gitu, kan. karena Iya, memang betul banget. pada awalnya juga acting dulu gitu kan ya, terus baru ke ini kan, baru ke Suju. Enggak, sebenarnya kalau awalnya mereka tuh Suju dulu, udah itu baru Suju sekitar 1 tahun setelah mereka debut, akhirnya Choi Siwon itu ditawarin Nul, Oh, iya, ditawarin dia yang apa namanya jadi video klip, model video Oh, klip iya, untuk model beberapa video ya. klip. Jadi awalnya tuh sebelum dia terjun ke drama atau film, dia tuh jadi model video, Model klip, video dulu. klip dulu. Dari situ dia mulai dilirik nih sama sutradara-sutradara film, drama. Akhirnya sampai sekarang udah banyak drama dia gitu kan. Udah banyak banget Iya, ya, dan dan- ini juga salah satu drama dia yang kita rekomendasiin Tribuners Iya untuk betul bisa banget. nonton, gitu. Karena udah lama banget ini Choi Siwon itu nggak menyapa para penggemarnya melalui drama, dan kali ini kan dramanya romcom. Tapi emang Choi Siwon ini kalau diperhatiin dia ini memang sering muncul di drama-drama romcom gitu loh. Kayaknya dia suka banget gitu ya sama drama komedi dan juga romantis gitu. Iya, jadi memang mungkin kan apa ya, kalau romance itu kan pasti semua kan kita ada beberapa yang suka ada yang enggak iya. gitu kan. Nah komedi ini karena Iya ini sih. menjadi suatu tantangan juga buat dia kan pendiam nih tadi ya, dan justru dengan adanya drama komedi ini juga menjadi kayak tantangan tersendiri buat si Siwon gitu, bisa nggak Iya. sih kira-kira menembus karakter dia yang pendiam ini gitu kan ya, yang Ya, kita ada tahu gak jaim gampang. lah gitu ya. Biasanya kan Iya. beberapa artis mungkin cowok itu tuh jaga image lah. Dia kayak kalem, stay cool gitu. Tapi mau nggak mau karena tuntutan dia harus jadi orang yang lawak gitu. Tapi sebenarnya overall di drama ini dia nggak yang terlalu lawak banget sih. Iya. Lawaknya mungkin dengan lebih kayak ke elegan gitu. iya, Mas. dan pemeran penggantinya sih pengganti lagi, pemeran tambahan atau pemeran lainnya sih Cast yang lain ya, ya. yang bikin drama ini tuh jadi komedi gitu no. Gitu. Karena memang di sini tuh diperankan Choi Siwon itu sebagai karakter yang emang benar-benar berwibawa, Pinter. terus itu Kaya juga sih. Kaya. Tapi dia punya sisi traumatik sama satu kejadian dan itu belum terungkap sebenarnya. belum kenapa. terungkap ya. Jadi memang karena ini masih ongoing, jadi Iya. kita juga masih menonton gitu Dan kan kita ya. belum tahu nih akhirnya Belum seperti tahu. apa Iya. dong. Jadi kita akan juga
men-spill sama-sama mungkin nanti ya endingnya seperti apa, akankah kapal mereka berlayar? Berlayar, Kalau bahasa anak-anak drakor ini kapal berlayar. ya. Gitu. Nge-ship lah, nge-ship. Sip gitu Gak ya. bisa ngeliat aktornya sama artisnya main, udah itu chemistry-nya dapet, udah kita langsung masang-masangin, terus kita bikin nama-nama sendiri, ya kan? Sering Iya, banget kejadiannya sering kayak banget. gitu. Atau mungkin justru sebaliknya, tapi karena ini Iya. masih ongoing, kita bakal tunggu aja ya Tribuners. Hasilnya seperti apa gitu kan? Betul Apakah banget. bakal sad ending atau happy ending? Nah kita nggak tahu itu Nol. Nah ngomong-ngomong masalah asrama tadi, itu berarti dia tinggal di asrama ya? Iya. Selama dia training sampai dia SM. debut. Tapi kan emang kalau untuk di Korea sendiri itu anggota apa namanya boy band ya atau grup band itu memang dia harus di asrama Nol sampai kontrak atau beberapa tahun mereka setelah debut pun kadang mereka masih di asrama gitu. Dan Tribuners kan tadi kita udah cerita nih kalau Choi Siwon emang sering banget ke Indonesia dan ketemu sama artis-artis Indonesia gitu kan. Ternyata dia pun udah terbiasa dengan makanan Indonesia Nol. Iya, itu tadi yang gue bilang kayak udah friendly banget Nah sama iya, Indonesia kan? makanya sampai ada yang nyebut dia Mas Agung gitu Mas kan. Agung. Heeh. Sebenarnya nama itu dia tuh diberikan loh Mut. Sama Itu siapa? nggak main-main. Itu dia diberikan kesempatan untuk bisa memilih nama Indonesianya dia. Oh. Tapi dia mungkin suka gitu kan ya Dengan nama dari beberapa Agung nama gitu ya. Jadi dia diberikan dia milih Agung aja gitu. Jadi namanya Mas Agung. Iya, jadi fans-fans di Indonesia udah nggak manggil Choi Siwon lagi, Choi manggilnya Siwon Mas lagi, Agung, Mas Agung, gitu kan. gitu. Indonesia banget Benar. gitu kan. Dan- Kembali ke makanan tuh, makanan dia banyak banget loh Tribuners suka makanan-makanan Indonesia salah Dan satunya- tradisional. Ya tradisional, salah Nih, satunya klepon. klepon. Wah, enak banget. Jadi lapar nih ngeliatnya Iya, di ini Tribuners. enak banget karena menurut Choi Siwon itu salah satu kue yang menurut dia punya sensasi beda, Mut. Iya. Karena kan klepon tuh kan dalamnya gula Gula ya, manis gula gitu. manis. Jadi pas dimakan itu tuh kayak meledak di Lumer, ya. mulut, lumer di Lumer, mulut gitu. Nah, itulah yang ngebuat Choi Siwon itu suka dan apa ya? Rasa dari kleponnya itu juga enak gitu, Enak, pandan-pandan khas. gimana gitu kan ya. Rasanya Ditabur juga kelapa. manis, iya. Dan ditambah lagi memang sebenarnya klepon ini agak mirip sama kue berasnya Korea gitu. Benar, Cuman bedanya karena cuman dia beda. ada isi gula Iya, merah itu tadi ya. Tapi kan kalau di Korea nggak terlalu suka manis ya. Iya. Jadi memang makanya nggak ada isian Beda-beda gula macam-macam gitu. iya. Mereka paling kacang merah, biasa kacang seringnya kayak merah. gitu ya. Terus selain klepon, ternyata ada juga kue yang agak sedikit mungkin asing nih di telinga Tribuners. Karena kue ini memang sangat tradisional dan susah banget sih untuk dijumpai. Namanya kue talam, Nul. Kue talam. Iya, Nul tahu nggak kue talam itu kayak gimana, Nul? Kayaknya sih pernah denger ya, tapi pernah makan juga, cuman kayaknya nggak tahu namanya gitu. Oke. Jadi kue talam ini tuh rasanya memang enak banget. Dia hampir sama kayak apa ya? Bisa dijelasin hampir kayak klepon teksturnya. Tapi bedanya kalau talam itu dia lebih soft, lebih lembut. Terus juga pakai santan gitu kan Oke. kalau talam. Rasanya gurih, manis dan ternyata Choi Siwon suka itu. Bahkan sampai dia Oke. ngomong sedap. Oh. Katanya sedap. Wah luar biasa ya. Iya, dan padahal itu kan apa ya? Kue talam itu bener-bener Kue tradisional banget. dan udah susah sebenarnya kalau kita Susah ya. sekarang nyari di pasar-pasar gitu. Tapi dia kayak bukan teksturnya bukan kayak agar gitu bukan ya? Hampir mirip tapi Hampir. dia lebih soft gitu. Apa ya, lebih lembut. Jadi kalau kita ambil itu lebih mudah gitu dia. Oh. Kan kalau agar dia agak kenyil. Kenyil. Nah, kalau talam itu nggak kenyil Nggak dia, ya. lebih apa ya, empuk gitu, lebih enak. Oke deh, nanti mungkin saya bisa coba. Coba ya langsung Kue gara-gara talam. jangan-jangan abis ngelihat Choi Siwon, oh Choi Siwon suka langsung Iya, ya Tribuners gitu kan nyari ya. gitu klepon di Nyari. mana, talam di mana. Sama ada makanan yang udah jadi favorit orang Indonesia banget, pasti lo juga suka banget sih Nul. Dan Nah. dia juga sangat suka, bahkan jadi BA-nya apa gitu Nul? Nasi goreng. Yang satunya yang dia jadi BA-nya yang lo suka banget kata nih Cenul ini sering banget nih Tribuners dia buat malam-malam masak yang keriting panjang Mie. iya mie goreng Mie goreng. iya jadi ternyata dia suka banget mie goreng Iya. Mie goreng kalau mie goreng sih gue rasa semua orang suka nggak sih? Iya sih, Apa ada bener yang nggak sih. suka mie goreng sih? nggak ada ya Nggak ada. mungkin gue sih kalau gue lebih suka mie rebus gitu Oh, kan gitu. lebih suka sesuatu yang berkuah Tapi kan mie goreng banyak macamnya. iya sih benar bisa divariasiin Iya, gitu kan tuh kalau kayak Choi Siwon itu dia suka mie goreng yang kayak apa?
mie Aceh itu ya. Oh iya ya. gitu. Mie nyemek lah ya. Mie Dia nyemek ada gitu. sedikit berkuah tipis Iya, gitu ya. gitu. Creamy. Dia lebih suka yang apa namanya ada pedesnya gitu kan, karena kebanyakan kalau kayak mie mungkin kayak carbonara gitu kan lebih Iya. teksturnya lebih kayak ke creamy gitu ya. Iya. Tapi kan kalau mie Aceh, kalau mie nyemek gitu kan, mie goreng gitu Tribuners itu lebih enak, lebih Enak. pedes Apalagi gitu. mie goreng Indonesia enak banget sih. Itu enak banget. Terus banget. dia juga suka nasi goreng. Demi apa? Iya. Kayaknya nasi goreng di semua apa namanya orang-orang luar yang ke Indonesia pasti dia suka banget ya sama nasi goreng gitu kan. Gue juga nggak ngerti istimewanya di mana sih sebenarnya. Iya, kayaknya kata mereka bilangnya enak. Iya, soalnya Tapi memang kalau nasi goreng itu kalau bisa yang ininya enak banget menurut iya ada sih, emang enak kalau banget. kalau bisa ngolahnya dengan bumbu yang sedemikian terus Bener. ditambahin apa additional yang lainnya pasti enak banget enak sih. banget Iya. gitu. Dan Choi Siwon ini suka banget sama nasi goreng Tribuners, dan nasi goreng ini dia pernah makan beberapa kali kesempatan waktu ke Indonesia. Bahkan salah satunya waktu dia di rumah Raffi Ahmad itu dia minta, kan dihidangin banyak Iya. banget tuh ya makanan khas Indonesia. Pokoknya itu semua serba ada, yang namanya Sultan ketemu Sultan Iya, ya. Sultan ketemu Sultan ya udah jadi banyak makan itu berapa meter gitu berjajar berapa meja makan. meter gitu kan ya. Kalau bukan semeja kita ini bukan. Iya. Sini deh. Kalau kita aja mungkin beli makan segini aja nih ya, udah cukup gitu. kita mah. Yang diskonan lagi. Itu kayaknya nggak usah diungkapin gitu kan. Tapi kalau Mbak Nagita ini kan ya, Lain Mbak cerita Nagita kalau dan itu. juga Raffi waktu itu menyediakan makanan banyak banget. Ada sate, Iya. terus juga ada nasi goreng, ada Gorengan. gorengan nih ya. yang Pasti mungkin, itu ada gorengan. apa namanya, mungkin nggak ada di negara Iya. mereka gitu Bakso, kan ya. soto, itu kan Bakso, nggak ada soto di itu negara nggak ada. Korea. Dan waktu dia nyoba nasi goreng, wah itu dia langsung Jadi bilang, favorit foodnya dia ya kalau ke "Ini," gitu Indonesia kan. Iya, ya. benar. Jadi setiap dia ke Indonesia yang dia cari tuh Nasi si goreng. nasi goreng. Mamang tukang nasi goreng siap-siap ya kalau Choi Siwon datang langsung ke depan rumah Nagita maksudnya biar dibeli diborong gitu diborong kan. Iya. Nah, karena kebanyakan kalau orang Korea tuh sebenarnya makan pakai nasi juga sih. Iya, Nasi Asia juga kok, biasa. Asia. Orang Asia ini kayaknya nggak lengkap kalau nggak makan pakai nasi. Nasi, cuman betul kebanyakan gitu kan ya, mereka tuh lebih kayak ke banyak lauknya gitu. Iya. Nasinya cuman kayak nasi putih Semangkok aja, kecil gitu kan. gitu. Nah, tapi kan kalau di Indonesia itu kan orangnya Kebalikan, pokoknya ya nasinya yang banyak gitu kan, lauknya ya pada satu biji sedikit. aja ya udah. Tapi gitu. justru itu bisa dikreasiin jadi nasi goreng inilah Iya. gitu. Tapi sebenarnya di Korea juga ada sih nasi Ada, goreng. Cuman ada. memang beda aja Beda taste-nya rasanya. ya. Iya, karena kan memang rempah-rempah Indonesia dan Korea walaupun hampir sama, mereka punya ininya sendiri, ciri khas gitu loh. Iya. Cita rasa Betul yang banget. beda. Oh, mungkin kalau di Indonesia lebih kayak ke bumbu-bumbunya nih, gitu kan, bumbunya lebih kayak ke bumbu-bumbu khas Nusantara gitu Iya. deh, gitu. Kalau di Korea apalagi mereka kan sering nambahin gochujang ya. Kimchi juga. Iya, pakai gitu kimchi, kan. terus gochujang apa Yang saus emang sambal udah jadi rasanya dengan asam manis gitu. iya, asam manis. Beda banget apa namanya pedesnya Korea sama Indonesia pun Beda, beda. beda. Indonesia katanya lebih pedas. Sesuai dengan netizen enggak juga sih. Enggak boleh gitu, Nul, Nggak enggak boleh gitu ya. Sebenarnya Iya. kalau netizen semuanya sama sih. Sama sih. Gitu Tribuners, itu tuh Choi Siwon tuh memang sudah friendly banget dengan artis-artis tanah Iya, air betul ya, banget. artis-artis tanah air. Terus tuh juga kalau kabar asmara-asmaranya nih Waduh. ya. Nah, ini juga yang perlu mungkin kita bahas ya. Karena Dia cukup masih- menarik gitu kan. Masih sama juga nih Tribuners, dia pernah dikabarkan deket dengan artis tanah air Indonesia. Iya. Yang lagunya cinta ini teng 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 teng. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang, nah, Nah, ini dia Agnes Mo. Iya. Ya, dulu Nih. pernah dikabarin deket sama Agnes Mo karena ternyata kan waktu itu Agnes Mo berapa tahun yang lalu pernah tampil di Korea. Iya. Terus ternyata dari situ Siwon ngelihat dia itu sangat apa ya, energik dan Energi. nyanyinya keren banget gitu akhirnya. Terus beberapa kesempatan juga Choi Siwon foto tuh suka bareng, bener-bener muji terus gitu terus loh. iya. Akhirnya memunculkan netizen ini, oh kayaknya Siwon suka deh. Suka atau pernah ada ini bareng nih Feeling gitu, ya. feeling bareng gitu. Tapi sampai dengan detik ini sih nggak ada Nggak ada. konfirmasi dari kedua Karena belah memang sebenarnya kayak Agnes Mo sendiri pun memang dia udah punya pasangan yang lain ya, seperti kita tahu banyak banget. Ya memang mereka cuman sekedar sahabat lah di dunia entertain. Iya. Siwon dari Korea, terus Agnes Mo dari Indonesia yang sama-sama ya udah kita siapa tahu mereka itu punya relasi yang bagus untuk kedepannya, siapa tahu punya project bareng gitu. Benar. Nul. Tapi sebenarnya Nul ya, sebelum sama Agnes Mo dia juga sempat awal mulanya tuh Siwon waktu pertama kali debut sempat dikabarin deket sama namanya tuh Stella Kim.
sama-sama trainee di SM. Cuman si Stella ini dia tidak melanjutkan kan ya. Dia nggak lanjutin di SM. Ya tapi dia melanjutkan memilih melanjutkan studinya di New York. Iya, di USA, betul banget. Ya tapi emang kalau Choi Siwon ini cuma sekedar isu-isu doang ya. Kayaknya dia nggak pernah memberikan klarifikasi. Iya, benar. Kalau dia punya pacar. Ini udah berapa umurnya? Padahal kita apa ya? Padahal kita tuh menantikan siapa sih yang sosok yang bakal mendampingi dia gitu kan. Seberuntung apakah dia? Tapi sebenarnya memang karena ketampanannya dan dia juga sangat friendly, banyak banget diusulkan sama artis Korea juga loh, Nul. Iya. Bahkan iya kalau artis Korea pasti Iya. Tapi yang lebih ininya lagi artis-artis luar luar negeri itu seperti Indonesia, terus ada dari Cina juga kan gitu. Terus juga artis di Koreanya ya banyak juga sih memang yang digosipin sama Choi Siwon. Emang kalau orang friendly itu salah sebenarnya? Enggak salah. Cuman kadang orang lain berekspektasi lebih karena ngeliat dia ini friendly, dia ini pasti suka nih punya hubungan. Ternyata enggak, cuman sekedar persahabatan gitu. Dan bahkan ada beberapa juga yang dikonfirmasi sama SM Entertainment ya. Betul banget. Itu cuman sahabatan doang, enggak pacaran atau tidak menjalin suatu hubungan gitu. Iya, apalagi kan kalau di Korea emang ketat banget ya. Ketat banget. Dan seperti kita ketahui kalau Choi Siwon kan punya jadwal yang padat. Jadi mungkin dia juga untuk urusan asmara mungkin nanti dulu deh, biar dia ngejar karirnya dulu. Kalau memang udah nemu orang yang pas, mungkin dia akan membuat konferensi pers gitu ya, ya. Oh ini loh pasangan gue, oh ini loh yang gue akan dampingin hidup gue. Benar, gitu. Atau justru langsung menikah saja? Iya, nggak apa-apa sih. Datang kita Nul, diundang kok. Maksudnya. Diundang. Ya kan dengan saya. Iya. Gitu. Waduh bahaya nih. Nah itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget kan tentang Siwon, terus gitu sinopsisnya juga kan kita udah kasih. Iya, drama terbaru dari Siwon ya. Dari Siwon. Nah ini sekarang gantian Tribuners mungkin ya bisa komen di bawah ya yang masih nonton gitu. Iya, mau apa gimana nih Choi Siwon gimana sih gitu kan? Atau yang nonton juga deh gitu. Iya, nonton juga banget. Boleh kita diskusi bareng-bareng di sini gitu. Nah ini kan kita tahu lah kalau Choi Siwon memang udah banyak banget kelebihannya gitu kan. Udah dari segi aktingnya oke, terus dia memang dari background keluarga yang mumpuni. Terus kan kita tahu nih lawan main dia di drama ini namanya Lee Dae-hee. Nah ternyata emang Lee Dae-hee ini juga adalah salah satu artis Korea yang memang cukup berbakat juga dan cantik gitu Nul. Dan dia ini adalah salah satu artis Korea yang memulai debutnya itu sebenarnya sebagai model karena kan badannya tinggi. Terus kecil gitu karena kan. dia tuh juga ini dia tuh awalnya tuh emang dari ajang kecantikan juga, Miss kecantikan Korea gitu. Dan si Lee Dae ini emang punya sebutan atau punya julukan sebagai manekin hidup. Karena kayak Barbie katanya banget. Tuh bisa dilihat kan parasnya cantik banget. Kakinya jenjang panjang gitu kan. Dia rambut keriting aja tetap cantik ya Nul ya. Kribo aja tetap cantik gitu kan. Oh iya sih wajar. Emang di usia dia yang udah 30-an tapi dia bisa tetap menjaga porsi dari tubuhnya ya. Proporsionalnya masih banget, terus juga kecantikannya luar biasa. Emang kalau di Korea mah nggak usah diragukan lagi gitu kan. Gitu. Dan bahkan dia waktu disandingkan dengan Choi Siwon itu pas itu gitu. menjadi pasangan yang pas. Terus tingginya juga nggak jauh tau dari Choi Siwon pas kita lihat di drama ya kan. Biasanya kan kalau kita beberapa kali lihat drama itu lawan mainnya kan paling cukup jauh jaraknya. Tapi kalau si Lee Dae-hee ini dia nggak pakai sendal tinggi atau nggak pakai sepatu berhak aja, dia tingginya tuh udah hampir sama kayak Choi Siwon gitu. Jadi emang badannya proporsional banget. Nah gue juga pernah kenal sama si Lee Dae-hee ini karena dia juga tuh pernah jadi ini loh pernah main di drama I Can Hear Your Voice juga. Dia yang jadi jaksanya. Dia pernah jadi jaksa di drama jaksanya itu. Di drama itu. Itu kan I Can Hear Your Voice itu kan bener-bener booming banget dulu 2013 iya, kan. Bener-bener itu pernah booming dan karena ratingnya pun tinggi. Iya, nah itu dia pernah jadi jaksa di drama itu. Makanya dari situlah dramanya memang naik dan juga namanya juga naik karena memang awalnya kan dia dari model nih. Dari model. Terus dia ngerambah ke dunia entertain terus tuh drama-drama tapi yang baru kayak jadi bisa dikenal gitu belum yang sampai yang besar banget belum dramanya. Dan
ternyata di awal kemunculan Lee Dae-hee ini karena memang totalitas dia dalam berakting, akhirnya dia juga pernah dapat penghargaan Nul sebagai New Star Award dalam ajang SBS Award 2013. Nah itu mungkin karena peran dia di I Can Hear Your Voice itu ya, karena kan masih di tahun yang sama juga ternyata. Iya makanya dari itu, karena kan yang gue bilang tadi ke dia kan memang mengawalinya itu dari peran kecil loh, Mut. Bener-bener kayak peran kecil gitu kan. Iya betul banget, nggak langsung main. Nggak langsung Iya bener-bener. Jadi kan memang kerasa feel-nya, actingnya juga dari memang bawah. kerasakan dari bawah gitu ya. Kayak di drama ini Harmony, gue pernah nonton Harmony itu sedih banget dramanya, bener-bener sedih banget. Dan terus juga dia pernah main di drama RCT 2007 gitu. Ya, jadi dia memang nggak langsung dia jadi sebagai peran utama gitu kan. Tapi dia jadi pemeran pendukung dulu, terus akhirnya lama-kelamaan karena totalitas dan mungkin dia selalu belajar acting, akhirnya ada nih sutradara yang melirik dia untuk menjadikannya sebagai pemeran utama. Ya Nul ya. Bener-bener ya menaiki tangga banget usahanya dia ini. Dan peran utama ini dia raih itu di 2014 waktu itu di drama Big Man kalau nggak salah. Big Man namanya. Iya, dari itu. Dan mungkin dari drama itu pula akhirnya makanya sampai sekarang dia berapa kali didapuk sebagai pemeran utama baik itu di drama, dan ini ternyata nanti tahun depan dia bakal main film terbaru judulnya Island. Tuh, kan? Iya, bersama dengan Kim Nam Gil. Jadi keren banget sih memang dia. Keren banget dia tuh. Jangan melihat dari cantiknya, kan kata orang mungkin enggak lah, mungkin karena cantik doang. Iya, gitu kan. Padahal bisa. masih enggak gitu kan, karena banyak hal yang dilalui. Ternyata dia juga punya bakat. Keren banget sih. Ajukan jempol. Bisa mantap. Modeling, terus juga actingnya juga bagus gitu kan. Betul banget. Gitu. Nah, Mut, selain dari pemeran-pemerannya yang kita udah tahu bahwasannya ini pemerannya bukan yang kaleng-kaleng, iya, gitu kan, yang udah luar biasa gitu kan ya, dalam bidang acting maupun tentunya. juga dalam dunia entertain gitu ya. Nah, dan memang sinopsis ini juga di Love is First Sight ini itu ditulis sama sutradaranya yang nggak main-main, yang emang dia udah sering menjadi sutradara, jadi sutradara drama Korea atau film yang lain dan juga mendapatkan penghargaan ya Nul ya. Gitu. Dan emang drama Love is for Suckers ini, Tribuners, adalah drama terbarunya Choi Siwon setelah dia ini beberapa tahun sempat hiatus atau nggak kelihatan di drama gitu. Jadi kayak drama comebacknya lah. Drama gitu. comeback, makanya banyak banget yang nungguin Mas Adi ini comeback kan. Iya, betul banget. Banyak yang menanti lah kapan nih tayang gitu kan sama drama ini. Terus juga memang drama ini itu bener-bener bisa nyajiin chemistry yang bagus banget gitu loh antara Choi Siwon dan juga Lee Dae-hee yang ya mungkin mereka awalnya nggak saling mengenal gitu kan. Dan mereka baru pertama kali dalam satu proyek yang sama, dan mau nggak mau mereka memainkan kisah romantis gitu loh Nul. Jadi ya overall emang keren banget aktingnya. Terus juga memang cerita reality show Love Kingdom-nya itu. Oh iya, betul banget. Iya kan? Menarik, terus tuh seru juga. Makanya di situ juga disajiin sama viewers gitu kan ya, bahwasannya di dalam serial ini tuh selain chemistry, mereka tuh juga dapat banyak banget sih yang bisa mereka dapetin. Salah satunya itu kayak tantangan di dunia kerja. Iya betul banget. Kan? Karena memang cerita ini tuh kayak ngasih tahu kita loh di balik layarnya sebuah acara, khususnya untuk reality show ya. Nah, kita bisa ngelihat ternyata orang yang kerja di balik layar itu susah banget loh. Mereka kayak misalkan kalau di reality show mereka harus nyusun kayak gimana sih tempatnya supaya bagus, cari casting, cari orang-orang yang tepat, itu kan susah banget. Belum lagi mereka harus mengajukan proposal ke atasan yang di ACC nggak sih acara ini gitu. Terus gimana cara mereka untuk mendapatkan rating tinggi dan mempertahankan ratingnya itu memang susah gitu loh. Susah banget, makanya keluarlah variety show mereka ini yang Love Kingdom itu ya gitu. Dan nanti di variety show ini memang bakal banyak banget kayak sejenis masalah gitu loh. Dan dimana ada Park Jae Hoon ini bakal selalu dijodoh-jodohkan dengan cewek yang tadi gue bilang yang suka banget loh sama Jae Hoon ini gitu loh. Jadi kayak ya dibikin dibikin complicated lah ya. Iya, jadi kita yang nonton juga gregetan ini akhirnya bakal sama siapa gitu. Siwon sukanya sama si Lee Dae-hee, tapi Lee Dae-hee
belum mengkonfirmasi gitu, tapi sebenarnya dia punya perasaan juga, mungkin karena dia takut menjaga persahabatan tadi. Dan tapi karena trauma tadi juga tapi di sisi lain ada cewek yang suka banget nih sama si Siwon, yang tapi rela berkorban demi apapun gitu. Tapi dia sukanya sama si Lee Dae-yeon gitu kan ya, ini cinta segitiga banget gitu kan ya. Jangan sampai cinta segi empat ya, udah bingung lagi kalau cinta segi empat, soalnya segitiga aja udah rumit gitu kan. Udah bingung, udah rumit banget. Emang overall emang sejauh ini keren banget sih drama ini. Mungkin kita rekomendasiin ya Nul ya, untuk Tribuners di rumah yang mau nonton juga kan bisa dilihat tadi beberapa scene sempat dimunculin gitu kan di live kita gitu. Terus juga untuk pemainnya nggak usah diragukan lagi, contohnya Choi Siwon yang udah terkenal, udah jadi duta, jadi UNICEF Asia Pasifik. Terus dia juga punya latar belakang sebagai Crazy Rich gitu kan, dan salah satu idol terkaya di Korea Tribuners. Penghasilannya berapa ya? Penasaran gak sih lo? Penasaran banget sih gue. Tapi yang jelas kekayaannya sih udah miliaran sih. Nggak kebayang sih sebana gitu kan, banyak uangnya gitu. Kayaknya seruangan ini bisa nyimpen duit dia deh. Iya mungkin ya, nggak tahu, nggak pernah ngeliat, nggak pernah sih kita juga pengen sih, doanya adalah mungkin belum pernah, tapi suatu saat kita akan bisa ngeliat, punya, bahkan bisa memiliki ya Nol ya harapannya. Amin. Dan Tribuners di rumah juga jangan menyerah dalam hal yang dilakukan, punya impian dikejarlah, punya pekerjaan dijalanilah. Intinya suatu saat kita bakal mendapatkan impian kita ya kalau kita terus berusaha. Iya, jelas bijak banget sih gue. Ya Allah. Hari ini ya. Luar biasa sekali gitu kan. Ini suatu menjadi motivasi ya. Iya, betul banget. Selain kita rekomendasi gitu, drama, kita juga motivasi betul. nih. Ini motivasi juga nih Tribuners ya. Iya, nonton dramanya juga motivasi kok Nul. Kata Cenul tadi kan, drama ini memang banyak banget yang akan kita dapatkan, terutama Tribuners yang memang ingin terjun di dunia penyiaran, pengen menjadi seorang PD atau produser handal. Seperti apa sih kiat-kiat yang dibutuhkan, kayak gimana sih bakal nanti di dunia kerjanya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau malah kebalikannya gitu. Karena kadang apa yang kita ekspektasikan itu pas realitanya nggak sesuai gitu loh Tribuners. Nah mungkin itu aja ya Nul ya, obrolan kita tentang apa namanya, Choi Siwon menjadi idol terkaya. Iya, luar biasa, Crazy Rich-nya gitu kan. Dan juga kita udah ngupas tuntas masalah drama Korea Love is for Soccer yang diperankan oleh Choi Siwon dan juga Lee Dae-hee. Dan tentunya di minggu yang akan datang kita akan membahas drama Korea yang menarik juga ya Nul ya. Tentunya yang pastinya fakta-faktanya ini bisa jadi informatif buat Tribuners. Dan juga dramanya pasti kita yang pilihnya itu rekomendasi. Makanya dong kalau yang lagi nonton ini di komen-komen, gitu, di like, di komen, sama di subscribe YouTube-nya. Di share juga boleh, jadi biar teman-teman yang belum dapat rekomendasi bisa terrekomendasi dari tayangan kita ini gitu. Dan fansnya Choi Siwon wajib nih nonton, karena kita udah share bagaimana karirnya dari Choi Siwon gitu kan, kelebihan Choi Siwon, apa aja sih yang disukain. Nah, jadi wajib banget nih nonton tayangan ini. Dan kalau Tribuners punya saran tadi kayak Cenul, langsung aja di komen drama apa yang mau dibahas, karena kita siap bakal membahasnya di minggu depan. Ya. Nanti requestan yang paling banyak bakalan kita tampung dan juga kita bakal request di minggu depan. Gitu deh. Oke, terima kasih banyak nih ya Tribuners untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat ya obrolan Mutiara dengan Cenul pada hari ini. Dan sampai jumpa ya Nul ya di acara Fakta Drama Korea berikutnya. Bye bye.